Suatu hari, di lingkungan sekolah, ada sekelompok siswa dan siswi. Selagi menunggu gurunya masuk, mereka bersantai di kelas itu. Para cowok duduk di atas meja, sedangkan para cewek sedang bergosip membicarakan suatu hal yang lain. Pada awalnya, semua terlihat baik-baik saja dan menyenangkan. Siswa dan siswi pun sedang tertawa senang. Namun, mereka tak tahu apa yang akan datang ke depannya. Setelah melihat guru Elkia masuk ke dalam kelas, para murid pun bergegas kembali ke tempat duduknya masing-masing. Berdiri, beri salam kepada guru. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Baik anak-anak, hari ini ibu akan memberikan kalian tugas. Sepertinya tugas kita buat kali ini itu tentang obat-obatan herbal. Jadi kalian akan mencari bagaimana terkoda obat-obatan herbal dan untuk apa itu. Mendengar tugas yang diberikan oleh guru, para murid pun menghela nafas yang panjang. Kalau ada yang nggak bisa nanti deh. Please, ngapain sih ada cowok-cowok bikin banget mereka nanti. Dari mulai lagi lapar tuh kayaknya mau makan apa? Iya, nanti beneran dikit baru pagi. Ya, sama-sama kita cari. Ya, siap-siap. Yuk kan kumpul dan kita bentar lagi kita kumpul lah. Yuk. Yuk. It's alright, yeah. 'Cause baby I'm home again. The love that we had wasn't good enough, and I wasn't fine with the way it was, and there was. Setibanya mereka di perpus, mereka langsung meletakkan tas mereka di kursi, dan sebagian dari mereka duduk di kursi tersebut. Sedangkan yang lain pergi mencari materi sejarah herbal-herbal tersebut. Beberapa saat kemudian, guru pun memasuki ruangan perpus untuk mengawasi jalannya pelajaran mereka. Guys, buku ini kayak menarik. Ini kah yang kalian cari? Kenapa? Kan pada minum sesuatu gitu? Oh apa? Ini kan perpus, sebabnya itu sangat debu. Kayak sesuatu yang lembab, tapi bukan. Kayak tanah basah sama sesuatu yang gosong. Punya kosong. Jadi serem sih. Padahal ini cuma buku sejarah aneh doang. Ya paling cuma buku tua. Enggak mungkin cuma buku dua. Itu ada yang lain dari buku ini. Auranya ada lain. Auranya sejak kapan kamu bisa baca aura? Ya, bukan tentang Aduh, Kenapa? kekores tanganku. Kamu gak apa-apa kan? Apa sih? Kecil aja. Kalian lihat nggak? Tuh, itu bukan asap biasa. Tutup bukunya, tutup. Oke. Gak bisa ditutup bukunya. Mana nih? Ini tidak lucu loh ya. Ya mau gimana, memang gak bisa ditutup, Cang. Jangan huruf guys.
bos. Kita pingsan ya? Tadi ada asap kan? Kok lampunya agak gelap ya? Kayak konslet kan di sekolah. Ini bukan perpus. Ya jelas ini perpus lah, Nis, kan tadi kita di perpus. Enggak. Coba dengerin. Ada yang punya saya nggak? Kayaknya nggak ada yang bawa. Kayaknya kita kurang seseorang, Jack. Tapi siapa ya? Loh, Lilis mana ya? Kok nggak kelihatan dari tadi? Apa tuh? Aman ya? Waduh, kok basah-basah. Serius bro, ini kita di prank atau gimana? Pastinya kepala terbentur. Tadinya juga sudah nggak bergerak. Hah? Gak mungkin. Kok bisa? Mungkin ini cuma mimpi. Mimpi? Nggak mungkin oh. Tadi kita pingsan ke sana karena asap itu. Kenapa bos? Kunci pintunya. Jreng. Jawaban Anda benar sekali. Siapa kau? Kau mau ngapain? Nah, untuk pertanyaan ini tuh silakan tanya pada teman Anda sendiri. Ada kebohongan di antara kalian. Apa sih maumu? Apa yang aku inginkan sebenarnya nggak ada. Aku hanya ingin bermain-main dengan kalian. Tidakkah kalian mau keluar dari dunia ini? Atau penasaran apa yang terjadi kepada teman kalian? Habis itu apa? Kayaknya ada yang aneh sama kucing. Aneh gimana? Mungkin perasaanku saja. Yang pertama, truth or sacrifice. Aturan permainan adalah setiap ronde satu orang dipilih. Mereka harus memilih membuka rahasia terdalam atau mengorbankan satu nyawa. Jika berbohong saat memilih truth, otomatis kehilangan nyawa. Permainan ini akan berlangsung sampai satu pemain hilang nyawanya, gilirannya mengikuti searah jarum jam. Jujur aja guys, biar kita tidak kenapa-napa. Aku mau nanya kau, sacrifice itu mengorbankan nyawa sendiri atau nyawa teman? Pertanyaan yang bagus, itu akan dipilih secara acak. Ronde pertama dimulai. Keyword, truth or sacrifice. Truth, aku pernah mencuri di supermarket. Oh, nggak bagus kalau mencuri. Cuma sekali, sekarang udah nggak mau. Jadi ini kita cuman jujur-jujuran aja. Udah jual fiber berarti jual aku kan salah jam. Kau lanjut Michael dan seterusnya. Aku pernah ikut demo. Loh, Nak, ibu udah berapa kali bilang sama kamu tuh jangan ikut-ikut demo. Ngerti gak? Kamu tuh bandel banget sih jadi murid.
Bu, Devin hanya menularkan suaranya saja. Kita lanjut aja biar gak habis waktu. Sebenarnya aku udah pandai masak. Nah itu mah gampang banget, aku gak bisa cerita. Kalau gitu aku pandai masak. Nah, saya sebenarnya punya satu adik perempuan. Ini siapa? Dia telah lama menikah. Bisa lanjut. Udah sering mendapatkan hikmah. Kalau saya seorang guru sejarah, tapi saya nggak suka pelajaran sejarah. Karena manusia. Iya ya, kok gak kepikiran dari itu? Juga. Masih aman-aman saja ya, belum terjadi apa-apa. Lalu pertama sampai ke 6 berjalan baik-baik saja. Belum ada yang kalah, semuanya mengatakan kejujuran meskipun ada ketidakjujuran antara mereka. Jadi itu Iya, walaupun banyak kejujuran, tapi bingung kalau mikir ada tekanan. jujur gua mager lanjut. Emang boleh? Boleh aja sih, kan disuruh nyatakan kejujuran. Jadi kejujuran apa bisa Loh, berarti kalau kita ngomongin itu udah dihitung kebohongan dong? Iya, kan Loh, kok kalian dua nggak bilang sejak awal itu peraturan mainnya? Ya, itu nggak apa sih. Udah, biar selanjutnya jangan ribut. Kan kamu selanjutnya. Oh iya, saya tahu. Kayaknya gua ada bohong. Mana mungkin saya bohong? Kamu jangan ngada-ngada ya. Saya tuh jujur dari tadi. Kamu sebagai murid kok gak ada sih sopan santun kamu? Aku marah. Ngaca dulu ke sana. Kalian sebagai murid tuh gak ada sopan kalian sama aku. Aku tuh guru kalian. Tenang bu, tenang. Lagi ini hanya permainan loh. Kan dibilang guru itu pembimbing murid ya. Kenapa pas mereka nanya, ibu malah gak senang. Don't tell me you're offended. Sudah, yakin aja, jangan jadiin masalah besar. Iya, sudah guys. Ini semua cuma permainan, jangan marah-marah. Kalian tuh heboh banget sih. Lagian juga ini permainan biasa, gak ada berhubungan dengan nyawa. Iya, ini semenjak awal kita masuk ke permainan ini, itu sudah bersangkutan dengan nyawa. Konsep kali. Lah, gamenya mana? Satu pemain telah gugur. Anda mendapatkan satu clue dan jika bisa memecahkan misteri di balik permainan ini, akan mendapatkan satu hadiah lagi, yakni clue lagi. boleh saya mulai duluan? Silakan. Jadi di game awalnya sebenarnya itu kita udah diuji. Game master membuat game ini aman supaya kita merasa nyaman. Iya, sebenarnya kursi kita itu udah dipasang meteran rusa, dimana pas kita bangun atau nyalain orang gitu kan, pas meterannya udah penuh, game over kayak yang terjadi sama guru kita. Dari yang aku perhatiin sih, kalau yang milih terus jawabannya setengah-setengah atau ada yang disembunyikan, sistem tetap menganggap itu sebagai kebohongan. Jawaban Anda betul, permainan telah selesai. Clue pertamanya adalah aku kecil namun selalu diperhatikan. Aku berdiri sendiri dengan mahkota tipe kecil. Banyak yang memilikinya, tapi tak semua menyadarinya. Waduh, kita kata pula. Aman tuh, tidak bisa pecahkan misterinya. Clue keduanya apa? Clue kedua, mereka memanggilku setiap hari, namun jarang benar-benar mengenalku. Aku tersusun rapi dengan simbol membentuk identitasku. Jika satu hilang, aku tak lagi utuh. Siapakah aku? Kalian nggak ada yang nyatat gitu? Kursi enggak. Kenapa ya? Silakan semua meninggalkan ruang ini dan masuk ke ruangan selanjutnya untuk melanjutkan permainan kedua. Nah, masih ada lagi. Kayaknya cuma satu game. Sayang sekali jika gamenya harus berhenti di sini. Padahal game ini sangat seru sekali jika diteruskan. Silakan langsung meninggalkan ruangan ini atau clue-nya akan langsung hilang. Lu mau tahu? Nanti langsung keluar aja, daripada nanya-nanya lagi. Ya, daripada clue-nya hilang nanti kita susah selesai game. Udah, ayo.
Sedangkan di permainan kedua, pertanyaan kedua dibuka. Siapa serigalanya? Gelangnya semua telah domba, tapi ada satu serigala di antara mereka. Para domba harus mampu mengungkapkan siapa serigalanya, dan serigala wajib bisa membunuh domba. Jika serigala tidak berhasil membunuh, maka ia akan mendapatkan semua konsekuensi. Dan jika domba tidak berhasil melihat siapa serigalanya, ini akan selesai dan tidak akan mendapat clue apapun. Wah, gambar domba ini kok kayak gitu kayak Finber. Mana stylenya? Sebisanya kalian bisa dalam waktu sendiri. Iya, pasti biar dia cerita. Semua orang pun membuka kartu. Semua terlihat santai, namun Michael yang duduk di ujung terlihat sangat ketakutan. Silahkan kalian berdiskusi untuk memilih satu orang untuk dikeluarkan. Bukannya dimulai dari malam hari. Oh, katanya gitu ya. Mas serigalanya kah? Dia maksudnya itu sih, serigala cuma bisa dibunuh. Yes! Kalian lihat kan tadi muka Chan, kayak dapat kartu sastra. Iya, tadi kayak paling kali nih ya. Kalian juga takut itu sih. Aku kan udah bantu kalian untuk kenal serigalanya. Cukup banget melakukan itu. Serigalanya apa ya? Jelas-jelas tadi Gopal nanya kayak gitu. Aku aja lihat kartunya dari samping tadi. Nah, aku kan cuma nanya. Kartunya pun dari mana bisa nampak? Oke, gitu udah pasti tambah serigalanya. Udah dapat aja lah daripada kita yang mati. Lain, kamu kok udah percaya aku juga. Padahal kita udah temenan dari lama, Bu. Ada mana situ lah, tak? Udah pasti kau serigalanya. Ya, kita juga semua mau hidup, apalagi Clifford yang lagi tidak bisa biayain kita ya, Ben. Kok aku gitu sih, baik? Aku ini teman dulu. Tidak pernah ada di situ sama sekali. Oh iya. Kamu gitu sih. Itu kejujurannya. Orang pun terdiam, tidak bisa berkata-kata. Brian kemudian menghela nafas yang panjang dan duduk kembali ke kursinya. Berdasarkan hasil diskusi kalian, Michael lah yang mendapatkan vote yang paling banyak. Maka dari itu, ialah yang harus dieliminasi. Aku tidak menyangka tambah dia sendiri. Mungkin aku tahu ruangan ini semua. Tadi pula kartunya sudah disetting dari awal. Oh iya, ternyata Yovan memang benar. Seharusnya game memang dimulai dari malam hari, karena serigala harus membunuh terlebih dahulu. Namun, karena kalian sudah mengetahui siapa serigalanya, Michael, silahkan pilih salah satu yang ingin Anda eliminasi. Mau tambah kelas eliminasi. Biar mereka bisa lebih gampang melanjutkan game. Apa? Provokator? Dua pemain pun telah tereliminasi. Permainan dihentikan. Kalian 1000 sayang, jawaban kalian tidak ada yang benar. Di permainan kedua ini kalian tidak akan mendapatkan satu pun clue. Malah salah satu orang dari kalian akan terkena sanksi, yaitu serigala yang tidak membunuh siapapun. Lah, kok bisa? Hei, tenang saja, saya orangnya kan baik. Jika kalian bisa memecahkan misteri dari permainan ini, saya akan memberikan satu clue kok. Sabar. Ini banyak yang janggal. Gagal di mana? Sama aku kayak jadi asik kepikiran sama Om Michael. Gamenya sudah dirancang dari awal. Kita sudah mengalami kesalahan fatal. Ya. Mereka tuh serius. Jadi sebenarnya siapa serigalanya? Kayaknya mereka tahu deh. Tapi ya
No, dilarang menyebut siapapun karena semuanya sudah selesai. Ini hanya ada satu ronde. Ini dia kan sudah dirancang dari awal kan. Game Master nggak mungkin melupakan aturannya. Dia sengaja memanipulasi kita supaya kita saling menguntungkan. Juga ya, Master juga nggak menyebutkan bahwa ada role lain karena kita pikir di game ini cuma ada 2 role tanpa berpikir ada kemungkinan apa. Berarti serigalanya belum membunuh dong. Karena kan kita pilih Michael sebagai jawaban kita untuk siapa serigalanya. Tapi itu bisa saja terhitung kalau serigalanya sudah membunuh orang karena dia memanipulasi kita untuk menjadi alat pembunuhnya. Tapi nggak mungkin nggak sih, soalnya katanya satu pemain bakal mendapatkan hukuman dan peraturannya juga bilang jika serigala tidak membunuh maka dia terkena hukuman itu. Iya, sepertinya Game Master memang mau salah satu dari modal maka dan Michael itu udah tahu siapa tapi dia nggak sempat ngapain. Ini manipulatif. Sangat licik. Iya, karena kita milih Michael jadi serigalanya, Game Master tinggal ikuti alurnya. Tapi kenapa Michael malah mengorbankan Brian? Bukannya mereka teman dekat? Bisa teman dekat mau temannya itu, walaupun mereka ada masalah sendiri. Aku tahu Michael gak mungkin mengorbankan temannya tanpa alat yang jelas. Ya sadar mungkin ya si Michael gak mau kita berpecah belah karena Brian karena udah orangnya kan cenderung provokatif gitu. Karena aku nanti pas Michael udah ada, ini takut kita berpecah belah untuk bisa menyelesaikan ini semua. Dan hasil diskusi kalian benar. Kalian akan mendapatkan satu clue lagi, yakni aku membangun ruangan ini membuat orang saling mencurigai. Aku tak perlu berbohong. Setengah dari kejujuran saja sudah cukup untuk mengelabui kalian semua. Aku memberikan aturan, lalu melihat siapa yang paling cepat melanggar logika. Aku bukan pemain, tapi tanpa aku, permainan ini tak akan berjalan. Siapakah aku? Bisa gila gua lama-lama. Teka-teki semua. Kalian pasti capek kan? Karena bermain game yang sangat menyenangkan ini. Kita akan mengadakan istirahat sebentar. Di ruangan selanjutnya kita akan bermain kembali. Kalau gitu aku kerja dulu. Baiknya dari 3 saudara bintang ini, aku bisa jadi salah satunya, yaitu yang mengerti. Yang ini yang mahkota kecil. Mana jawabannya yang bisa mengerti? Di sini kan dia bilang, ini kan dibilang aku kecil, kamu selalu diperhatikan. Aku berdiri sendiri di mahkota titik kecil. Nah, huruf I kan di atasnya ada titik kecil juga. Terus di sini juga dibilang, banyak yang memilikinya tapi tak semua menyadari. Nah ini tuh kayak di kehidupan kita sehari-hari kan kita banyak menggunakan huruf I.
Ya sih, gak salah, tapi gunanya apa? Mungkin ada hubungan sama aku lain. Saya suruh cari nama orang. Oh iya, saya jadi banyak yang kedua. Kenapa ya? Lihat. Aku tersusun rapi 6 simbol membentuk identitasku. Jadi kemungkinan itu nama dari seseorang. Teliti juga kau ya, Pak. Kamu minta balik sini, gabung. Kau lagi bahas apa? Oh, itu tadi. Kami sih udah ketemu 2 jawabannya. Bang, Yuk lanjut, kita sisa ketiga. Aku membangun ruangan yang membuat orang saling mencurigai. Aku tak perlu berbohong karena setengah kebenaran sudah cukup. Aku memberi aturan lalu melihat siapa yang paling cepat melanggar logika. Aku bukan pemain, tapi tapaku tak ada papan permainan. Siapakah aku? Profesor? Kenapa? Sepertinya aku tahu. Di sini kan aku membangun ruangan yang membuat orang saling mencurigai. Dari tadi kita bermainnya itu di ruangan kelas saja. Terus yang ini aku tak perlu berbohong karena setengah kebenaran sudah cukup. Setauku profesor tuh kalau ngajar dia nggak ngasih semua ilmunya kecuali kalau kita tanya. Ya tapi kenapa bukan guru? Karena ruangan ini dipenuhi dengan dunia yang berusul duniawi itu. Jadi saya langsung memikirkan ke profesor. Berarti clue-nya semua udah kejawab kan? Bisa mencari masalahnya aja ini, Mak. Oh, aku ingat. Pembunuh di antara kita. Itu kata Game Master-nya. emang kamu percaya sama kata Game Master-nya? Oke, terus ada itu kan tahu yang kita mengajukan huruf dan ada huruf di dalam. Delvin, bukan kau kan? Dari tadi diem aja. Delvin. Kok tidak habisnya? Kayaknya kena racunnya. Bisa dia kena racun. Jangan-jangan ini hukuman dia. Dia serigala di game kedua tadi. Iya bisa juga. Dan mencatat semua misteri yang terdapat di buku ini, kalian akan menghadapi tantangan menginvestigasi yang akan dilewati. Temukan kejujuran dan kebenaran setiap orang dalam waktu 2 jam. Jika pemain gagal, maka pemain akan terjebak di dunia ini. Berapa? 3, 2, 1. Aduh, kayaknya kita pisah tim aja biar cepat selesai timnya. Ini sama Desi ada bayang. Boleh juga sih. Aku juga nggak mau sabar mati. Coba bagi dia. Oke, sendirian aja. Apa-apa kok. Ya udah, Yovan sendiri aja. Aku sama Nesya, kamu sama Novin biar ada cowok yang bisa bantu pas ada masalah. Kita kok kesini? Ada clue kah? Kayaknya ada. Kok bisa tahu ini orang-orangnya belakang dulu? Udah gak apa-apa, masuk aja. Aku lindungi dari belakang. Yakin? Iya. Kevin, kan buka dalamnya. Kevin! Apa-apa ini? Apakah kamu masih ingat saya? Coba di sana. Ih, jahat banget. Masa kau gak ingat aku? Padahal aku udah nunggu kedatanganmu sejak awal loh, Nis. Ya sudahlah kalau begitu. Aku akan bikin kau dengan aku. Lebih tepatnya,
Dalam tantangan ini, Anda akan menghadapi ketakutanmu dan kebenarannya. Anda harus menemukan bagaimana cara keluar dari tempat ini di bawah 15 menit untuk mendapatkan satu clue. Countdown dimulai. Aduh, Sekitar di tengah kamu tidak akan mengenai juara pertama. Tengok dulu sekarang ini. Dia memiliki bakat dari lahir yang selalu mendapatkan juara satu. Kamu selalu kalah. Kamu tidak berharga dibandingkan dengannya. kata-kata itu tidak akan mempengaruhi aku. Apakah iya? Tetapi, kenapa kamu selalu cemburu dan merasa iri? Setiap nampak sahabat kamu mendapatkan penghargaan dan apresiasi dari semua orang. Aku tidak iri. Orang tua kamu juga lebih memilih Lilis kok dari anak mereka. Nisa, kuharap sekalipun kita nanti lulus, kita nggak bakal asing. Enggak dong, enggak Apaan bakal. ini? Dan itu titik, enggak pakai koma. Betul ya? Kok ada Lilis? Jangan bawa dia ke sini. Dia nggak ada hubungannya. Kenapa? Kalian sahabat kan? Kenapa kau nggak mau masa pertemuan kalian itu untuk dikenal? Kau nggak mau ingat aku lagi kan, Nisa? Enggak gitu, Lis. Aku kangen tahu. Aku juga. Tapi, Lis, kamu sudah mati. Iya, mati gara-gara kamu. Hah? Kau beneran lupa? Nisa, kenapa? Ceritanya nggak diam aja. Lilis. Enggak. Itu enggak mungkin aku. Tapi itu faktanya. Enggak, itu enggak mungkin aku. Gak nyangka kalau sahabat terdekatku sendiri yang bakal bunuh aku. Kalau aja gak nyangka, apalagi aku. Itu mustahil. Kau pura-pura gak ingat atau memang gak mau ingat dengan kejadian tersebut? Udahlah, akui saja kesalahanmu. Mana tahu aku memaafkanmu. Lilis. Aku punya visi ini. Semuanya terima kasih kepada benda ini. Maafin aku, Lis. Aku nggak bermaksud bunuh kamu, Lis. Itu hanya kecelakaan. Ya, aku iri. Tapi aku tidak berniat membunuhmu, Lis. Kau kok jahat banget sih, Lisa. Kalau ada masalah tuh bilang. Jahat banget. Maafin aku, Lis. Aku nggak mau jadi nggak enakan. Nanti kamu turunin bakatmu untuk aku. Aku nggak mau. Maafin aku ya, Lis. Aku maafin kamu, Kones. Tapi sekarang kita harus keluar dulu dari ruangan ini. Soalnya kalau abangku tahu kita di sini, kita dalam bahaya. Oh, ini, Bang, iya, ini antidote untuk Delvin. Gimana lagi ya kira-kira? Udah berapa menit ini? Diri dulu kalau udah deket kenal. Kok kamu bisa seyakin itu sih? Biasa, tidak satu keluar. Tapi sendirian. Isya mana? Aman aja itu. Dia lagi ngerjain puzzle. Mau panggil orang. Salah apa emangnya? Gak tau juga sih. Dia suruh aku panggil orang aja. Kok aku aja? Ya, itu juga sih. Namanya cewek. Tapi kamu nggak lagi sembunyi sesuatu kan? Mau sembunyi apa? Kamu mau teman-teman mati ya? Dari itu kan? Juga sih. Kalau gitu aku cari umpan aja dulu ya. Kalau kalian kasih. Janganlah, bener. Temenin aku. Kayak ada yang jahat gitu. Jangan apa.
Kamu mau teman kamu mati? Kamu bilang apa? Dia masih mau berundang sama Nisha. Setelah itu aku bakal bilang itu. Kok bisa tahu? Sumpah beneran. Lah, Calvin, selama ini kamu bunuhnya. Nyawa Cecilia di dalam bahaya loh. Ini tuh gak lucu. Rahasia pertemuan lagi. Padahal aku gak mau tuh kamu ini terlibat dalam masalahku. Masalah apa sih emangnya? Tuh ribut lah. Lah, apaan sih Calvin? Kok kata kali sama cewek? Oh, mau kemana dia? Oh, bilang. Kok tadi bilangnya doang? Oh, yang aku dari ini. Mana mungkin aku yang aktor? Pasti Sinta yang aktor itu. Gak mungkin dia buat permainan kayak gini. Oh, tipu pasti kan? Woi, Calvin. Woi, buka woi. Woi. Ih, apaan sih? Welcome to Boss of Truth. Dalam tantangan ini, Anda akan menghadapi ketakutanmu dan kebenarannya. Anda harus menemukan bagaimana cara keluar dari sini di bawah 15 menit untuk mendapatkan satu clue. Countdown-nya dimulai. Sumpah harus game. Is. Lihatlah, kamu itu nggak akan pernah bisa bergabung sama mereka. Mereka hanya menggunakan kamu. Kamu adalah tempat melampiaskan emosi. Kau hanyalah alat. Kok kira aku bakal emosi karena ini? Sorry ya, agak mempan. Oh, tidak mempan. Kita lihat seberapa kuat topengmu itu. Kamu selalu bilang tidak peduli, tapi kamu ingat setiap kalimatnya, bukan? Gak mungkin ini semua bohongan. Bohongan atau kenyataan yang kamu nggak bisa terima. Bahkan di rumahku, kau tak punya tempat pulang. Tapi semua orang pergi, mereka selalu pergi. Dan kau tetap di sini, sendiri. Inilah box of truth. Bukan bohongan gelapnya yang menakutkan, tapi kenyataannya bahwa kau selalu. Udah, ini semua bohongan. Ini semua hanya ilusi. Kau hanya mau menjebak aku di sini. Buktikanlah kalau itu memang bohongan. Temanku gak pernah ninggalin aku. Dia hanya mati. Betul. Mati karena kamu gak nyelamatin dia. Waktu habis. Kamu nampak kalau kepala adikku terbentur keras dan mulai berdarah. Pilih lari daripada cari pertolongan. Kau abangnya Lilis. Iya, yang kau biarkan mati itu, sekarang kamu yang mati. Profesor, hentikan. Kita semua sudah tahu kebenarannya. Kok kalian bisa masuk? Semua perkara ini petunjuknya ada di sini. Nah, ini kan aku harus beritahu mereka. Kalian kira kalau kau tahu kebenarannya bisa lolos dari dunia ini? Game ini sudah dirancang oleh saya. Lilis sudah di sisi kami. Dia tidak akan membunuh. Apa itu benar, Lilis? Enggak kok. Nisha. Lilis, bukannya kita udah baik kan? Kan nggak pernah baik bisa. I like it. Hentikan Calvin. Aku tahu kamu mencari ramuan kehidupan untuk membangkitkan Lilis. Kau nggak berhak menguasai dunia ini.
Novince membuat dunia ini supaya kita ingat kematiannya Lilis, tetapi kalian malah mengotak-ngatik sistemnya demi dendam pribadi kalian. Untung Yovan tadi bangunin aku dari pingsan. Terus dia nyembuhin aku dan Delvin pakai buku itu. Udah gak guna pegang buku itu. Gamenya sudah kurancang dari awal, pasti sistemnya ikut perkataanku. Guna kok, kami masih punya satu trik lagi. Meskipun kau seorang profesor, bukan berarti kami nggak bisa lawan balik. Ayo Liz, lakukan. Hah? Lakuin apa? Maaf, Om. Tapi aku tetap berpihak pada mereka. Aku mau kita selesai semua ini. Aku nggak bisa lagi. Ayo kita keluar dari dunia ini agar mereka bisa tenang. Ya udah. Karena mereka nggak ada, jadi sekarang kita bisa keluar dari dunia ini. Menurut buku ini, cara keluarnya adalah dengan meneteskan darah Filbert ke buku ini. Ini yakin nggak bahwa kita keluar dari dunia ini, nggak ke dunia lain lagi ya? Aman itu, tadi aku sama Yovan udah baca bukunya. Lagi pula, Novica ada buat notes kalau misalnya terjadi apa-apa. Tapi, Nov, kalau kau tahu dari awal, kenapa nggak bilang aja? Sebenarnya saya agak berani speak up karena ini udah kemasuk pembunuhan. Dan kali jujur aja ya, yuk kita balik ke dunia awal. Iya. Kayaknya aku tadi mimpi aneh. Saya rasa juga itu, tapi Nggak tahu. Besok ke kuburan Lilis yuk. Udah lama kita nggak jenguk. Anak-anak, udah sore loh ini. Kenapa kalian masih di sini? Udah pada pulang yuk. Pulang. aduh, ambil kayaknya